Oke, ini kayaknya kita perlu ngobrol nih, bro. Ngobrol apa ini? Ya, itu isu-isu yang beredar di lingkungan sekitar kita itulah, apalagi tentang mahasiswa nih. Nah, Kamu banget kan? mentang-mentang pada kemahasiswaan ya. Iya, langsung skak mati lah di tempat Yes, kamu yes, sekarang. gampang-gampang. Ini Gini. isunya itu di UAD, khususnya FSBK, Hmm. bisa tuh lulus tanpa skripsi itu. Oh ya bisa banget. Wah, piye. Nah, jadi Gimana tuh? gini. Sebelumnya kita bahas dulu nih kebanyakan ya mahasiswa tingkat uzur saya bilangnya. Wah, Mahasiswa tingkat ngece deh gue. bukan tingkat akhir lagi, mahasiswa tingkat uzur itu. Kalau saya temuin, gimana kok belum selesai? Wah, skripsi Pak gitu. Selalu menjadi momok. Ya, Oke, ya toh. itu Saya alibi itu. di, di sastra Inggris gitu nggak? Iya, Ada ya. banget, banyak banget. Di Ilkom juga banyak. Di Oke. Sasindo pastilah masa enggak toh. Oke, Nah, ini tapi akhirnya nih alhamdulillahnya kita membuat sebuah IKA, oke. instruksi. Apa tuh Ika? Oh, instruksi Kerja kerja. ya? Oh, suruh Betul. kerja, oke. Yang kira-kira bisa memudahkan para mahasiswa kita untuk bisa segera lulus. Hmm, Nah, untuk bisa segera purna kuliah dan segera berkarir sebagai profesional. oke. Di mana kelulusan mereka itu tidak hanya bisa dilalui melalui jalur skripsi, namun jalur-jalur yang lain. Wah, menarik nih kayaknya nih ya. Bi. Gimana tuh jalur non skripsi yang notabene skripsi adalah momok ternyata. Oke, jadi jalur yang lain misalnya nih ya, Hmm, mahasiswa bisa lulus melalui jalur karya. karya seni, Karya, macam-macam. apapun. Bisa karya seni, Oke. ya kan? Untuk kawan-kawan yang di sastra ya, sastra Indonesia maupun sastra Inggris, bisa nih dia punya karya seni apa gitu ya, seni pertunjukan maupun sebagainya. Kalau seandainya teman-teman yang dari Ilkom, seandainya dia punya karya misalnya iklan, iklan layanan Oke. masyarakat, Iklan gratisan ya. iklan gratisan, bisa melalui jalur itu. Jadi Oke. tidak melulu harus apa namanya itu mahasiswa penelitian gitu ya sampai ratusan halaman Yo. ya kan, padahal jiwanya bukan jiwa riset kan, kasihan tuh. Iya, benar Nah, tuh, kita setuju. fasilitasi dengan hal yang lain, lulus melalui jalur karya. Nah, begitu juga mahasiswa yang punya jiwa riset cuman nggak mau banyak-banyak, cukup misalnya. Gue males nulisnya. Betul, jiwa risetnya sih ada ya kan, jiwa akademiknya ada. Cuman kalau Oke. nulis sampai ratusan halaman situ yo males juga ujung-ujungnya. Padahal pakai bahasa Indonesia lah ya. Padahal pakai bahasa Indonesia. Sastra Inggris sih nggak bahasa Inggris loh padahal. Lebih Nah, tuh. sastra Inggris kan sudah apa istilahnya ya? Sudah mendarah daging lah. Kalau Kalidur pun bahasa Inggris pasti. Oke. Nah, teman-teman yang punya jiwa riset tapi males nulis banyak, kita fasilitasi juga. Hmm. Lulus dengan jalur publikasi di jurnal ilmiah. Publikasi jurnal ya. Betul. Oke. Nah, jadi kan jurnal itu kan nggak banyak ya Pak ya, cuman Paling 6 halaman ya lah 6 itu. halaman lah, paling sedikit 6 halaman, paling banyak ya tidak akan lebih insya Allah dari 10 halaman. Itu pun sudah sama daftar apa referensinya, sudah Referensi, sama daftar ya. referensi. Oh, betul. Isinya cuman isinya cuman 6 halaman gitu ya, tapi referensinya ada sampai 4 halaman. Itu udah udah memenuhi syarat ya tuh. Kira karep deh. Itu dari clipping nanti itu. Iya. Nah, tinggal dikirim ke jurnal ilmiah ya kan. Dia jadi nama penulis pertamanya di situ. Hmm. Terbit di Sinta berapa misalnya? Nggak usah tinggi-tinggi lah, Sinta 2 aja misalnya, terbit Itu di udah Sinta 2. tinggi, bro. Oh, udah tinggi tinggi tuh. Sinta 6 itu. Nah, terbit di Sinta 2 gitu ya, nilainya sudah A. Oke. Nah, terbit di Sinta 4 gitu misalnya ya, ini nilainya sudah B. Kan Oke, berarti enak. ada scoring sendiri-sendiri ya. Betul. Selanjutnya itu siapa yang berhak gitu, bro? Apakah mahasiswa yang udah kepepet semester ujung atau mahasiswa normal yang baru kuliah semester 7 langsung ngajuin kayak gitu? Seluruh mahasiswa Oh, tanpa kecuali. tanpa terkecuali. Oke. Jadi ini mahasiswa kita nih ya, misalnya yang sudah sadar akan kelulusan gitu ya. Oke. Biasanya kan semester berapa? Semester 6 nih. Udah mulai memikirkan, oh tahun depan saya sudah semester 7, semester 8 mau segera lulus kan gitu kan. Mungkin sudah bisa mulai membuat project publikasi bersama dengan dosennya. Oke, apa-apa, paham. Mungkin nanti bisa langsung datengin siapa ya? Sama Pak Ajar gitu, atau sama Pak Najih, atau sama Bu Intan gitu tuh. Oke. Mau bikin project publikasi bersama.
Tapi ada perlu yang dipertimbangkan satu hal ya bro, di mana publikasi itu takes time kan. Betul. Itu harus dipikir juga, diukur juga kira-kira ini publikasi ini akan bisa publish berapa lama, setahun atau 1,5 tahun, dan tingkat keberterimaannya. Betul, Itu betul. kan juga perlu dipikirkan juga ya, itu tantangannya bro ya. Ya, ya. Itu tantangannya, oke. Dan juga satu lagi selain itu, kita akan melihat kredibilitas jurnal. Betul, 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 betul. Jurnalnya kalau kategori bagus gitu ya. Cuman ternyata kalau ada indikasi indikasi predator gitu predator, kan. ya. Ya akan kita Kick juga ya. kick juga itu. Oke. Karena ke depan kayaknya skripsi juga nggak perlu dicetak ya. Betul. Karena skripsi juga nggak perlu dicetak, jadi semuanya serba soft file, dan soft file itu akan dibuat dalam bentuk bisa CD atau flash disk atau file lain yang dimasukkan ke platform tertentu. Betul. Itu jadi salah satu solusi. Ngirit tempat, Iya. kemudian lulus juga nggak perlu skripsi yang harus bimbingan bolak-balik dosen dan segala macamnya. Tinggal duduk manis, nunggu review, nunggu komentar dari orang lain, atau kita bikin acara tertentu. Jadi paperless sekali ya. Betul. Jadi dan satu lagi, ngirit uang. Nah, Nyata skripsi Itu yang berbundel-bundel habis berapa coba? I see. Cek dulu pas Pak Ajar masih kuliah habis berapa hanya untuk cetak lo, baru cetak lo ya. Kan kursnya beda, bro. Tahun segitulah, Oh, 2000 tahun berapa? 2011. Tahun 98 ya? 2011, masa lupa ya. 2011 itu waktu itu kuliah masih 700.000, kemudian sehari itu 15.000 makan cukup lah 3 kali itu. Itu habis sekitar 300-400.000. Hanya untuk Ngeprint dan ngopi-ngopi dan dicoret-coret dosen itu. Kayak gitu. kalau sampai ini sudah bandelan yang bagus itu udah Oh, pakai bundle hafal itu total bisa sampai 1 juta. 1 juta ya, minimal kan itu. Iya, itu udah super ngirit. Itu pasti udah sambil bawa kertas sendiri dari rumah itu. Bukan, ini mana direvisi nih? Sini, ini jangan sampai lebih dari halaman ini pokoknya. jadi ngeprintnya cuma 1 halaman gitu. Kalau geser halaman lain, otomatis ke belakang kan geser lagi tau. Betul. Itu duit lagi tuh. Berarti kalau ditambah dengan kertas yang revisi-revisi awal AS itu lebih pokoknya. lebih dari 1 juta ya. Lebih lah. Nah, ini gitu. Saat itu ya, saat itu. ya. Saat itu. Apalagi sekarang nih. Iya, Udah 2023 pasti lebih mahal lagi tuh. Bener banget itu. Nah, kita sudah paperless. Mahasiswa yang masih mau skripsi dipersilahkan. Tapi tidak perlu lagi untuk nyetak. Nanti berarti skripsinya itu harus hasil akhirnya adalah soft file ya. Betul. PDF itu pasti. Dan cek plagiarisme itu harus wajib gitu ya. Ya. Karena sekarang semuanya serba online dan segala sesuatunya juga berbasis cloud. Jadi itu akan lebih mudah untuk ngakses, dan plagiarisme juga bisa dicek dengan baik gitu ya. Plagiarisme tidak boleh lebih dari 15. Oh, jangan ya? jangan. 20. Ya, tidak boleh lebih dari 20%. 20, oke, 20%. Kalau sampai lebih dari 20%, ya wassalam. karena konsekuensi plagiat itu berat, bro. Betul. Kalau nggak gelarnya nanti dicabut, ya untungnya kalau disuruh ujian ulang. Parahnya adalah gelar dicabut, jadi perlu perhatian lebih di situ gitu ya. Dan belum lagi kalau seandainya yang ternyata di copy paste oleh si mahasiswa ini menempuh jalur hukum. Iya kan? Itu. Merasa dia dicuri karyanya, menempuh jalur hukum. Panjang nanti jadi Panjang. gitu. Jadi mahasiswa jangan punya pikiran untuk copy paste, apalagi untuk skripsi. Nah, itu fatal banget pokoknya gitu ya. Plus uniknya lagi tuh, selain skripsi jadi momok, ternyata faktornya bukan karena malas semata-mata, bro. Ternyata adalah mereka banyak jurusan kita terutama ya, sastra Inggris, sastra Indonesia, Ilkom, itu udah yang laku. Nah, ini dia nih. Udah megang duit, lupa kuliah. Nah, itu masalah tuh. Bukan masalah malas. Banyak mahasiswa yang pinter, skripsinya terbengkalai, itu bukan karena malas biasanya, tapi karena dia punya project. Sudah direkrut oleh instansi. Kemarin ada ya anak nggak selesai skripsinya, baru ujian kemarin, detik akhir gara-gara kerja di Google ya, atau di Apple ya, malah kerja di Apple. Di Apple ternyata seperti itu. Ya udah, gimana lagi? Nah, udah pegang duit banyak, akhirnya lupa pendidikan gitu. Akhirnya ya masih syukurlah kita senang ketika dia tetap menyelesaikan tugas sebagai amanah orang tua, tetapi ya itu kualitas, kemudian tulisan di ambang batas gitu. Ya. Gitu. Itu masih bagus lah gitu. Tapi di sini saya tetap mengatakan pada para mahasiswa senior nih ya, mahasiswa uzur nih, meskipun kamu sudah punya project, iya, meskipun kamu sudah punya project, udah megang duit banyak, tetap
selesaikan studinya. Karena itu setuju. adalah amanah. Amanah orang tua Amanah itu. pertama, ya kan? Amanah pertama. Nah, Setelah itu bebas lah mau betul, ngapain gitu ya. betul. Silahkan berkarya dengan ijazahmu itu. Iya. Dan gelar. Kalau sastra Inggris apa? SS, SS ya, sastra Indonesia juga SS. SS, Ilkom, SIKOM. SIKOM. Tapi ada yang melesetin sarjana sembrul. Jadi SS. Karena saking angelnya keluar itu loh bro. Jadi ya karena angel itu kita sadar kita buka peluang-peluang untuk tidak lagi jadi momok gitu ya. Yang suka udah laku misalkan silahkan geluti dunia karirmu itu sembari kamu bisa ngapain dengan tugas akhir kalian, salah satunya dengan jurnal atau karya seni atau karya sastra yang lainnya gitu, nggak harus skripsi gitu. Karena kita sadar makin ke sini kebutuhan pendidikan itu tidak terkotak pada satu karya tulis, tetapi dengan berbagai macam bentuk karya yang mana kita punya passion di dalamnya, nah gitu ya. Dan kita pengen mahasiswa udah mulai terjun ke passion mereka sejak dini, sejak sebelum lulus, supaya nanti ketika sudah lulus mereka bisa berenang di samudra kehidupan yang nggak jelas. Oke, tapi ngobrol-ngobrol nih waktu kita kayaknya sudah habis nih. Oke Nggak deh, lama-lama. Next time mungkin kita ngajak Pak Dekan juga ya Boleh. ngobrol-ngobrol di sini. Nanti kita bahas sesuatu yang lebih unik lagi dan segala macam bentuk konfirmasi yang bisa kita sampaikan di sini. Jadi mahasiswa stay tune di obrol-obrol santai kita. Kayaknya kita perlu ngobrol, bro. Gini, di di akun Instagramnya FSBK. Nah, mungkin kawan-kawan kalau ada yang mau konfirmasi sesuatu bisa Oh, boleh. nulis di situ ya. Bener nggak nih begini? Iya. Bener nggak nih begitu? Iya, Nanti kita jawab di jangan podcast saja. Iya, jangan katanya malah nggak jelas gitu ya. Jadi mending kita langsung confirm ke sumber primer gitu. Dan sosmed kita aktif dan ada adminnya dan bisa mengkonfirmasi segala berbagai macam pertanyaan yang kaitannya dengan perkuliahan, akademik atau jadwal dan segala macam tentang dosen pokoknya gitu bisa juga. Seperti itu. Oke, itu dulu ya. Oke, sip. Sampai jumpa kapan-kapan. Sampai jumpa kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.